Oke, ini adalah pertemuan, ke-11. Pertemuan 11 ini membahas mengenai memperbaiki komunikasi antar pribadi dan manajemen konflik. Jadi, kita sebagai makhluk sosial itu pasti pernah berkonflik dengan orang, pasti kita pernah bermasalah dengan orang. Nah, lalu bagaimana sih caranya supaya memperbaiki hubungan yang terjadi dan bagaimana untuk, memperbaiki komunikasi yang terjadi, serta, manajemen konfliknya ini seperti apa? Kita akan bahas satu-satu di sini. Nanti kalau misalnya kalian kurang paham bisa ditanyakan di ruang kelas. Next, jadi, di sini dalam, komunikasi memperbaiki komunikasi antar pribadi, itu ada yang disebut dengan ancangan humanistik untuk efektivitas interpersonal. Ada 5 kualitas sebetulnya ya dari, sebetulnya humanistik itu apa? Humanistik adalah bagaimana cara kita secara personal, untuk bisa melakukan komunikasi yang efektif. Nah, yang pertama, kalau misalnya kita sesama manusia dengan orang, pastikan kita memiliki rasa keterbukaan. Karena kalau misalnya kita tidak terbuka terhadap orang lain, terhadap permasalahan kita, terhadap apa yang menjadi masalah, atau hal-hal yang mengganggu pikiran kita, maka itu akan menyebabkan konflik. Makanya penting yang namanya ada keterbukaan. Yang kedua, selain itu juga kita harus berempati. Nah, empati di sini adalah jangan merasa bahwa seolah-olah kita benar, seolah-olah kita benar sehingga kita kurang empati terhadap masalah orang lain. Jadi kalau misalnya ada orang yang berkonflik dengan kita, coba dilihat lagi baik-baik. Bisa jadi bukan sepenuhnya salah kita, tapi ada masalah apa? Bukan sepenuhnya salah kita, tapi bisa jadi memang salah orang, lain. Atau misalnya jangan kita, terlalu terpatok menyalahkan orang lain, tapi kita lupa bahwa sebetulnya itu juga akibat kesalahan kita. Jadi, benar-benar harus saling merasakan kondisi yang sama, sehingga konflik ini bisa diminimalisir maksudnya. Nah, yang ketiga itu ada komunikasi antara pribadi yang lebih efektif, kesetaraan. Jadi dalam ancangan humanistik ini, pastikan kita merasa setara dengan orang lain. Jadi kalau misalnya kita berkonflik dengan orang lain, ya pastikan bahwa kita sama-sama sedang berkonflik. Pastikan bahwa ini bukan masalah siapa yang benar, siapa yang salah. Harus ada equality di dalamnya. Kenapa equality? Kalau ketika kita bisa merasa setara dengan orang, kita punya perasaan menghargai. Karena kebanyakan orang itu ingin dihargai, tapi dia lupa menghargai orang lain. Dia pengen dihargai, tapi dia lupa menghargai orang lain. Nah, ini yang disebut dengan equality. Jadi, kalau misalnya untuk memperbaiki komunikasi antar pribadi itu pastikan kamu terbuka dulu sama orang, sampaikan apa masalahnya, kemudian ada rasa empati. Kalau ada orang bermasalah, kemudian cerita ke kalian, ya kalian dengarkan dulu. Jadi jangan seolah-olah, "Kok saya dituduh salah sih? Kenapa saya dituduh salah?" Nah, sebetulnya bukan seperti itu, karena bisa jadi kita juga kurang memiliki empati bahwa, "Oh ya bisa jadi ini kesalahan terjadi juga karena ada apa ya, kontribusi dari saya untuk masalah ini bisa terjadi." Atau misalnya ada perasaan equal, equal ada perasaan setara. Setara di sini ya udah kita sama-sama ingin dihargai dalam permasalahan ini, misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada sikap mendukung. Nah, sikap mendukung ini atau biasa kita sebut sebagai suportif, ini adalah bagaimana ketika kita, terjadi konflik, kita sportif. Jadi jangan sampai karena kita merasa dimusuhi, kita malah cari kawan yang banyak, terus menyudutkan satu orang. Kalau misalnya orang-orang yang bersikap suportif adalah misalnya satu lawan satu. Jadi kalau ada masalah ya kita tidak usah melibatkan banyak orang, tidak usah melibatkan banyak pihak, karena nggak ada hubungannya. Cukup yang berkonflik ini kalau misalnya ibu bermasalah hanya satu orang di kelas kalian, ibu nggak harus ngebawa-bawa semua satu kelas itu bermasalah. Cukup dengan orang yang satu orang ini aja. Nah, itu disebut dengan, suportif. Karena di dalamnya ini harus dia, jangan evaluatif, kemudian harus strategis dan profesional. Nah, selanjutnya untuk memperbaiki komunikasi antar pribadi ini juga kita harus punya rasa sikap positif. Yang pertama, sikap positif ini mengacu dalam komunikasi kita, "Oh, berarti kemarin tuh saya marah terlalu keras. Ya iyalah dia bisa sakit hati." Nah, itu perasaan ada sikap positif, kita sadar bahwa itu salah. Yang kedua ya setelah itu kita melakukan internет, "Oke lah ini saya salah, kayaknya harus minta maaf." Nah, itu yang dilakukan. Karena kebanyakan orang-orang itu kalau punya masalah dibiarin, kalau udah dibiarin, dianggap nggak ada masalah, jadi ketika kita ingin memperbaiki masalah itu jadi kaku. Nah, itu yang salah ya, itu yang salah. Jadi sebetulnya hal yang paling penting yang harus dilakukan adalah
eee, bagaimana kita memiliki sikap positif satu sama lain, itu penting banget terjadi. Nah, terus bagaimana kalau misalnya ancangannya pragmatis? Nah, jadi kalau misalnya ancangannya pragmatis, kalau menurut Speechbird, dikatakan ada 6 kualitas. Pertama, harus percaya diri dulu. Percaya diri ini seperti apa? Percaya diri ini adalah bisa diartikan satu keberanian, terhadap anggapan orang lain benar atau salah. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal yang ingin kita konfirmasi, pastikan dulu kalian harus percaya bahwa oh ya udah ini salah saya mau minta maaf. Nah, itu percaya diri sebetulnya. Jadi bukan mencari pembelaan-pembelaan ke orang-orang terkait kepercayaan diri ini. Nah, rasanya kita kalau punya masalah selalu ingin dibela supaya ingin dibela dan tidak disudutkan. Itu salah, sebetulnya itu sangat-sangat salah. Nah, kemudian ada juga yang namanya kebersatuan. Nah, kebersatuan ini adalah penggabungan antara pembicaraan pendengaran. Jadi, ancaman pragmatis ini coba kalau misalnya lagi ada konflik dengan orang, lagi ada masalah dengan orang, dengerin dulu versinya dia. Biasanya kita tuh selalu pengen didengerin versinya kita. Ingin didengarkan selalu inginnya kita, tapi kita lupa mendengarkan alasannya dia kenapa melakukan hal jahat itu ke kita, atau kenapa dia menyakiti perasaan kita. Nah, itu yang dinamakan kebersatuan. Jadi memang si antara komunikan dan komunikator ini harus ada informasi yang sama-sama kuat, jadi berimbang ya. Terus ada juga manajemen interaksi. Nah, manajemen interaksi ini komunikator yang efektif mengendalikan interaksi untuk kepuasan kedua pihak. Jadi pastikan dalam manajemen interaksi ini si komunikator itu dapat mengendalikan interaksi untuk kepuasan keduanya. Dalam artian kalau misalnya ada orang yang mengajak kita ketemu untuk menyelesaikan masalahnya, jangan takut, jangan banyak alasannya. Ya udahlah ini biar cepet aja selesai alasannya, itu salah. Jadi kalian jangan suka menumpuk masalah. Jadi kalau misalnya ada hal yang seperti ini, pastikan ada sesuatu hal yang dibicarakan. Kalau misalnya satu orang marah-marahnya bisa meledak-meledak, kamu diem cuma nangis, itu nggak jadi masalah juga. Boleh, itu nggak jadi masalah. Atau misalnya yang satu marah-marah, yang kamunya juga marah-marah, oh aduh bertengkar mulut. Boleh nggak sih Bu kayak gitu? Boleh. Silahkan, karena meluapkan emosi itu baik ya sebetulnya. Tapi hati-hati loss emosi atau misalnya kehilangan emosi itu yang berbahaya karena bisa mengakibatkan sesuatu hal yang tidak diinginkan, misalnya kayak bunuh-membunuh dan lain sebagainya ya. Nah, terus ada juga yang disebut dengan pemantauan diri. Nah, pemantauan diri ini seperti apa? Manipulasi diri. Nah, pemantauan diri ini memanipulasi citra kita yang ditampilkan ke pihak lain. Jadi sebenarnya kalau ditanya, kamu ada masalah ya sama orang itu? Enggak kok, aku nggak ada masalah sama dia, biasa aja, dia aja yang punya masalah. Nah, kalau ada istilah seperti itu, sebetulnya kamu yang bermasalah, gitu. Jadi kalau misalnya ditanya sama temennya, kamu ada masalah ya sama dia? Enggak tuh, aku nggak ada masalah sama dia. Dia aja kayak gitu. Nah, kalau kalian biasanya mendengar kata-kata seperti yang tadi Ibu bilang, maka secara tidak langsung kalian tuh sedang memanipulasi citra diri yang ingin ditampilkan, dan itu berbahaya. Nah, kemudian ada juga daya ekspresi atau pengungkapan. Nah, tiap orang cara pengungkapan itu beda-beda kalau berkonflik dengan orang. Ada yang dia nyinyir, ada yang dia nggak mau ketemu sama orang tersebut. Kalau misalnya tiba-tiba mencium bau badannya, ayo udah kabur. Atau misalnya dia mencari sekutu, mencari kawan supaya sama-sama membenci orang yang kita benci, misalnya seperti itu. Atau misalnya ekspresinya, wah kita kalau dengerin nama dia tuh bisa ngomongin jeleknya tuh A, B, C, D. Nah, itu adalah sesuatu pengungkapan atau daya ekspresi yang dilakukan. Kemudian ada daya orientasi kepada orang lain. Nah, ini sebetulnya daya orientasi kepada orang lain menyesuaikan diri dengan lawan bicara selama perjumpaan antar pribadi. Ini maksudnya kenapa? Daya orientasi kepada orang lain adalah ketika kita bersikap terhadap satu orang, maka itu akan mempengaruhi sikap kita kepada orang lain. Ya, jadi ketika kita mempengaruhi satu sikap terhadap orang lain, maka itu akan mempengaruhi sikap yang lain. Itu yang berbahaya sebetulnya. Jadi hati-hati ya kalau misalnya berkonflik dengan orang, paling penting banget adalah kalian menyelesaikan masalah itu sebaik mungkin. Pahit atau tidak masalah itu, sulit atau tidak bagi kalian, dan itu rumit buat kalian, kalian tetap harus menyelesaikannya. Karena hal-hal yang paling harus diselesaikan dalam sebuah konflik adalah berbicara atau berkomunikasi. Next, pergaulan sosial dan sudut pandang. Oke, ini mengenai teori kesetaraan. Jadi di sini dikatakan bahwa kalau teori kesetaraan ini adalah bagaimana cara kita bergaul dengan orang. Pernah nggak sih kalian ketemu sama orang atau ketemu sama dosen atau ketemu siapapun, orang itu enak banget kalau diajak ngobrol, enak banget kalau diajak diskusi, nyaman sama kita. Kita nggak merasa takut, kita merasa terbuka, kita merasa ingin banyak hal yang ditanyakan terhadap orang tersebut. Nah, itu artinya
artinya orang tersebut sudah memasang yang namanya teori kesetaraan bahwa ya udah sama-sama gitu. Makanya Ibu kalau misalnya ngobrol sama mahasiswa, Ibu selalu memposisikan sebagai mahasiswa bukan sebagai dosen, sehingga merasa ada setara di dalamnya, sehingga ketika baik itu belajar ataupun bercanda masih dalam kapasitas yang wajar. Karena kalau misalnya kita merasa setara, maka otomatis akan menimbulkan rasa nyaman dalam sebuah pergaulan itu, dan itu akan memperlebar jenis komunikasi yang kita miliki. Itu yang paling penting. Next, ada 4 pedoman dalam pergaulan sosial, karena kita hidup di masyarakat sosial dan kalian pasti akan berteman dengan siapapun. Itu yang paling penting yang pertama, apa sih manfaat dari kita gaul sama orang, tidak menutup diri ya, kemudian saling memperlebar koneksi dan lain sebagainya. Itu gunanya adalah yang pertama bertukar manfaat, itu pasti penting. Menanggung beban biaya bagian dari kita bukan ya. Jadi, nah jangan sampai gini, ketika kita bergaul dengan orang tuh jangan sampai semua apa-apa tuh kita aja yang bayarin, atau misalnya kita aja semua yang bayarin supaya kita diakuin sama teman. Jangan, hindari hal-hal kondisi seperti itu, karena itu akan menjadi dampak negatif buat diri kalian. Jadi pastikan kalau misalnya kalian bergaul dengan orang, pastikan kedua belah pihak itu sama-sama memberikan benefit. Jangan yang namanya disebut parasitisme. Ya, simbiosis parasitisme itu bahaya. Jadi dia cuma akan jadi parasit di hidup kita. Kalau butuh kita dilulukan, kalau nggak butuh kita ditendang. Wah, bahaya banget kalau kayak gitu ya. Nah, kemudian mengintensifkan pertukaran saat biaya meningkat. Jadi maksudnya biaya meningkat ini adalah kalau misalnya makin sering kita bergaul dengan orang tersebut, ada satu intensitas atau keinginan kita akan terus-terusan bertemu dengan orang tersebut. Nah, ini juga menjadi satu catatan. Terus memperbesar manfaat untuk mengurangi daya tarik alternatif. Nah, memperbesar manfaat itu seperti apa? Jadi kondisinya dalam memperbesar manfaat ini adalah pastikan bahwa kita memang akan memberikan asas manfaat ya, asas manfaat yang ada, gitu. Next, nanti kalau kurang paham boleh ditanya ya. Ini tentang manajemen konflik. Nah, ini menarik manajemen konflik ini. Jadi dalam manajemen konflik ini yang perlu dicatat adalah manajemen konflik ini ada loh yang tidak produktif. Jadi kalau kita berkonflik dengan orang itu bisa jadi produktif, ada yang tidak produktif. Nah, biasanya masalah itu menjadi konflik atau tidak produktif karena satu, adanya penghindaran, tidak ada negosiasi dan redefinisi. Jadi kalau misalnya ada masalah dengan orang, kita itu lebih milih menghindar. Kemudian biasanya kita milih tidur atau misalnya dengerin musik atau misalnya sesuatu hal yang ya udahlah males aku mau berhubungan sama dia, udah biarin aja lah. Padahal hati kita tuh lagi gondok, hati kita tuh sebel banget sama dia. Nah, perasaan gondok, sebel, kesel itu adalah satu bentuk penghindaran yang sebetulnya kita lakukan. Jadi kalau misalnya kita punya masalah dengan orang, ya bukan dihindari, tapi diselesaikan. Ya, yang nggak harus hari itu juga diselesaikan, minimal ada batas-batasan tertentu, tapi harus diselesaikan. Jadi jangan dibiarkan, karena sebetulnya ini konflik yang tidak efektif ya atau tidak produktif. Kemudian ada juga yang disebut dengan konflik. Tunggu sebentar. Sebentar, itu ada yang terlewat ya. Jadi ada beberapa konflik lagi, sebetulnya yang kedua, misalnya konfliknya adalah maksa. Jadi pastikan ya, ketika kita berkonflik sama orang, kita tuh biasanya akan maksa. Maksa ini seperti apa? Kita akan memaksa keputusan atau cara berpikir dengan yang kita pikirkan. Jadi kita tuh beranggapan kalau kita konflik sama orang, ya pendapat kita benar. Kan itu maksa ya sebetulnya. Bisa kan? Kenapa bisa ada konflik antara dua orang? Ya karena dua-duanya memberikan kontribusi terhadap masalah itu gitu. Kontribusinya apa? Yang kontribusi masalah gitu. Jadi tiap orang ini punya kontribusi terhadap masalah tersebut. Jadi nggak mungkin tiba-tiba 2 orang, 3 orang itu bermasalah tanpa ada yang berkontribusi. Semua pasti berkontribusi terhadap masalah tersebut. Kedua belah pihak juga. Nah, ketiga itu ada minimasi. Nah, minimasi ini adalah sebetulnya kita menganggap remeh satu masalah ini yang bahaya. Jadi kalau misalnya ada masalah, udahlah sama dia doang masalahnya. Nah, itu yang bahaya. Jadi ketika kita berbicara, sama dia doang masalahnya, biarin aja lah dia kayak gitu. Nah, itu salah.
itu artinya kita sudah menumpuk satu permasalahan terus-terusan. Jadi kalau misalnya ada masalah, itu memang harus diselesaikan. Jadi jangan anggap remeh. Nah, ketika kita menganggap remeh satu permasalahan itu yang berat malah ya. Itu yang berat dan itu jadi masalah. Jadi hati-hati dalam menganggap satu permasalahan. Kemudian yang keempat ada menyalahkan. Banyak sekali, sering sekali terjadi yang apa pasien-pasien ibu, klien-klien sih sebetulnya bukan pasien. Jadi klien-klien ibu tuh banyak banget ketika diceritakan apa masalahnya, dia itu lebih banyak justru menyalahkan pasangannya atau menyalahkan temannya atau menyalahkan keluarganya. Jadi dia mengungkapkan bahwa masalah ini tuh bukan gara-gara saya, masalah ini tuh gara-gara dia. Nah, kondisi-kondisi ini adalah sesuatu yang salah sebetulnya. Konfliknya nggak akan pernah selesai, karena kenapa? Kita tidak pernah yang namanya merefleksikan diri, kita tidak pernah yang namanya introspeksi diri, tapi kita terus-terusan menyalahkan orang lain, itu salah, ya. Kemudian ada dengan meredam. Nah, meredam ini seperti apa? Meredam ini biasanya dilakukan sama perempuan. Jadi kalau ada masalah, dikit-dikit ada masalah nangis, dikit-dikit ada masalah nangis. Tapi kalau dikasih solusi nggak pernah mau nerima, itu salah juga. Jadi peredaman ini adalah kita menganggap bahwa enteng masalah itu, ya udah nangis, kalau aku nggak apa-apa kok, aku kalau udah nangis juga biasa aja. Nah, itu salah. Jadi kalau misalnya kamu boleh nangis kalau ngadapin masalah, tapi masalah itu tetap harus diselesaikan, bukan hanya ditangisi. Karena kalau masalah itu cuma sekedar ditangisi, ya kamu nggak akan pernah selesai masalahnya. Nah, itu yang paling penting. Kemudian ada karung goni. Nah, karung goni ini seperti apa? Nah, karung goni ini adalah kondisi di mana kita itu menumpuk segala jenis kecewa, menumpuk segala jenis amarah, menumpuk segala jenis emosi-emosi negatif dalam satu tempat. Tapi nanti misalnya ada satu orang nih, kamu tuh kesel sama banyak orang sebelumnya bertahun-tahun bahkan, tapi kamu biarin masalah itu, kamu nggak pernah menyelesaikan masalah itu. Kemudian ketika kamu ketemu dengan orang baru, kamu pecah banget sampai masalah-masalahnya itu dikeluarin yang dulu-dulu. Padahal itu masalah yang lama gitu. Masalah bisa jadi yang nggak ada hubungannya, karena kenapa? Ini prinsip karung goni itu sama seperti prinsip bom waktu. Jadi kita tinggal nunggu aja waktunya membludak gitu. Jadi makanya kenapa Ibu selalu bilang, kalau punya masalah selesaikan. Kalau mau marah hari itu silakan marah, nggak jadi masalah. Daripada kamu pura-pura nggak marah, kamu pura-pura seolah-olah nggak ada masalah, kamu pura-pura berdamai dengan diri kamu, tapi itu sebetulnya sedang menumpuk masalah yang nanti akan meledak ke orang yang nggak tepat gitu. Ke orang yang nggak tepat itu siapa bisa jadi dia tuh cuma kayak masalahnya kecil gitu, tapi jadi besar gara-gara bisa jadi emosi kita yang dipendam selama ini gitu. Nah, kemudian ada yang disebut dengan manipulasi. Ini manipulasi itu apa sih? Nah, manipulasi ini adalah kita berusaha memanipulasi atau menghindari satu masalah dan bersikap seolah-olah masalah itu tuh bukan hanya salah kita, tapi salah orang. Jadi gimana caranya kalau misalnya musuhannya dengan orang banyak, ya bukan salah saya lah, salah mereka, mereka kan ABC. Nah, itu disebut dengan manipulasi. Kita berusaha memanipulasi kondisi bahwa kondisi yang salah itu bukan gara-gara kita, tapi gara-gara orang lain gitu. Kita selalu mencari pembenaran bahwa kesalahan itu adalah kesalahan orang lain, itu yang salah sebenarnya. Kemudian ada penolakan pribadi. Nah, penolakan pribadi ini seperti apa sih? Misalnya, ketika salah satu orang menolak cintanya dan kasih sayangnya, kita jadi bertengkar dan lain sebagainya. Terus akhirnya, kenapa sih dia nggak nolak aku, kan aku tuh kurang apa, aku tuh perhatian, aku tuh bla bla bla. Nah, hal-hal yang kayak gitu itu sebetulnya penolakan pribadi. Bahwa ya kita kan nggak bisa maksain perasaan orang lain. Kalau kalian menyatakan perasaan ke satu orang, orangnya nggak suka sama kalian, kan nggak bisa kalian paksakan. Kenapa kalau dipaksakan? Karena tidak akan pernah ada unsur kebahagiaan di dalamnya. Jadi jangan menyalahkan sesuatu yang sebetulnya itu bisa jadi akibat dari apa yang kita lakukan gitu. Nah, ini seru sih sebenarnya kalau dijelasin di kelas ya, tapi kita satu semester ini nggak akan ketemu. Next, ini kita lanjut ke akibat dari konflik. Nah, akibat negatif konflik itu apa aja sih? Pertama, menghambat komunikasi. Komunikasi itu pasti udah keputus. Jadi blok nomor, blok sosmed, dan lain sebagainya. Karena kita,
udah nggak deket lagi. Mengganggu kohesi ini keratan. Jadi kalau dulu tuh kita erat banget kemana-mana bareng, pakai baju samaan bareng, apa-apa bareng. Nah itu sebenarnya kohesi kita jadi nggak deket lagi sama dia, menjauh. Kalau misalnya dalam sebuah kelompok akan ngeganggu kerja tim. Biasanya orang yang berkonflik nggak mau satu kelompok. Itu biasanya seperti itu. Kemudian mengganggu proses produksi, akan menurunkan produksi. Produksi apa? Produktif. Ya, maksudnya bukan produksi, tapi produktif kita. Jadi biasanya kita produktif untuk melakukan segala sesuatu, tapi karena kita berkonflik dengan seseorang, atau 2 orang, atau berkonflik dengan satu tim, kita tuh jadi nggak produktif. Karena kenapa? Pikiran-pikiran kita penuh dengan masalah-masalah yang ada. Masalah itu ada, kenapa? Ya karena bisa jadi, apa ya, itu yang kita buat gitu. Makanya, "Bu ada masalah nggak?" Ibu sih termasuknya cukup slow ya kalau ada masalah, karena kalau misalnya ibu terlalu banyak mikirin masalah, itu akan mengganggu produktivitas ibu bekerja, gitu. Kemudian nanti jadi tidak puas kalau kerja, karena ini gara-gara ada masalah, jadi aku nggak bener kerjanya, nah kayak gitu. Dan yang paling berbahaya adalah nanti timbulnya stres. Nah itu bahaya banget ya. Stres, kurang konsentrasi, cemas, dan lain sebagainya, lama-lama frustasi. Kalau udah frustasi dia bisa jadi apatis. Apatis itu dia udah makin nggak peduli. Ah, masa bodoh lah, dulu juga saya nggak ada yang peduli kok. Nah, kayak gitu. Kondisinya pasti seperti itu, dan itu bahaya. Next, terus apa nih akibat positif dari konflik? Akibat positif dari konflik itu adalah membuat organisasi tetap hidup dan harmonis. Jadi konflik itu bagus dalam sebuah organisasi kalau misalnya anggota timnya itu bisa memandang secara positif masalah itu, bukan memandang dari segala sesuatu negatif. Kemudian bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, melakukan adaptasi. Adaptasi ini lebih kepada, oh kalau ada masalah, dulu saya pernah nih ngadepin masalah gini, saya harus kayak gini sekarang di sini. Nah kayak gitu. Terus kayak gitu memunculkan keputusan-keputusan yang inovatif. Ada juga orang-orang yang kalau misalnya dia ada dalam masalah, dia malah bisa mikir. Ya, maksudnya mikirnya tuh lebih kreatif. Itu ada juga. Memunculkan persepsi yang lebih kritis terhadap perbedaan. Jadi kalau misalnya ngerasa ada perbedaan dengan satu sama lain, ya dilihatnya dengan baik. Oh ya nggak apa-apa, emang akan beda. Misalnya seperti itu. Gitu. Terus next ya. Nah, terus gimana nih kalau untuk menghadapi manajemen konflik yang efektif? Untuk menangani manajemen konflik yang efektif, pertama yang harus kalian lakukan adalah berkelahi secara sportif. Kalau misalnya laki-laki mau adu jotos atau misalnya mau berantem, silakan berantem. Tapi jangan berantemnya sampai mati. Cukup hanya sesuai dengan kebutuhan emosi kalian aja. Kemudian dan jangan mencari sekutu. Yang paling sering terjadi dan selalu salah adalah ketika kita berkonflik dengan orang, kita tuh selalu mencari sekutu. Itu salah. Itu salah banget ketika kita bertengkar dengan orang, kita malah cari sekutu. Tapi justru kita harus sportif hadapi masalah itu. 2, bertengkar secara aktif. Bertengkar secara aktif ini adalah kira-kira saya kalau ribut sama dia, saya tuh harusnya kayak apa ya? Apa yang harus saya lakukan? Nah, jadi kalian tuh tahu, kalau menghadapi seseorang, pasti akan timbul yang namanya konflik. Nah, konflik itu yang harus kalian minimalisir, kira-kira apa yang terjadi kalau misalnya kalian berkonflik. 3, bertanggung jawab atas pikiran dan perasaannya. Jadi kalian harus bertanggung jawab ya atas pikiran dan perasaan kalian. Jadi kalau misalnya kalian merasa bahwa itu sesuatu hal yang negatif, utarakan, saya tuh nggak suka sama kamu. Nah, masalahnya kebanyakan orang Indonesia itu suka banyak faktor nggak enak. Padahal kalau ada masalah ya bilang aja, kan nggak kenapa-napa juga. Karena dengan kita menyampaikan kondisi yang ada, itu justru lebih memperingan perasaan kita sebetulnya. Kemudian langsung dan spesifik ini juga sama, pusatkan konflik yang ada pada saat ini itu dengan pusatkan langsung dan spesifik. Jadi kalau misalnya ada orang yang bermasalah dengan kita, cara yang paling benar adalah fokus terhadap masalah, bukan terhadap orangnya, ya. Fokus terhadap masalah adalah, ya masalahnya apa? Udah cukup yang dibahas tuh masalah itu aja, nggak usah ngerembet kemana-mana. Jadi supaya tidak makin lebar, sehingga nanti nemu solusinya. Masalahnya kan kita suka kemana-mana ya pembicaranya, jadi kita nggak akan nemu solusi, nah itu yang bahaya. 5, gunakan humor untuk meredakan ketegangan. Jadi kalau misalnya lagi tegang, ada konflik, boleh gunakan humor, tapi hati-hati humornya jangan sarkas.
Yang bahaya adalah ketika bercanda tapi humornya jadi sarkas. Nah, itu yang bahaya. Nah, makanya kenapa ketika dalam berkonflik dengan orang, "Maaf ya saya," nah kayak gitu. Tapi beneran tulus kalian minta maaf ya, bukan cengengesan. Biasanya kadang minta maaf tuh kalian tuh suka sambil cengengesan, itu yang salah. Dan itu akan menimbulkan konflik yang makin besar sebetulnya seperti itu. Nah, ini ada penyebab konflik. Kalau penyebab konflik itu sebenarnya ada beberapa faktor. Pertama, karena faktor manusia. Nah, kenapa faktor manusia? Kalau misalnya dalam sebuah organisasi, faktor manusia ya biasanya ditimbulkan sama atasan. Kalau makin tinggi jabatannya, biasanya dia yang akan memicu konflik di awal karena tidak puas terhadap hasil kerja karyawannya atau misalnya tidak puas karena eh, apa penghasilan atau misalnya yang dihasilkan sama pegawainya, nah itu biasanya karena faktor manusia. Kemudian ada personil yang mempertahankan peraturan-peraturan secara kaku. Jadi itu rigid banget. Intinya nggak boleh buang sampah, tapi kalian tuh muter-muter ngomongnya gimana supaya nggak buang sampah. Itu juga akan menimbulkan konflik ya, dan akan banyak tidak disukai sama orang-orang. Ketiga, timbul karena ciri kepribadian. Misalnya dia memang orangnya otoriter, bisa jadi karena dia egois, atau bisa jadi karena dia temperamen. Itu penyebab berdasarkan manusia. Bagaimana kalau faktor organisasi? Nah, kalau misalnya faktor organisasi itu ada beberapa juga. Yang pertama ada persaingan dalam menggunakan sumber daya. Nah, di kantor juga itu atasan-atasan biasanya suka pilih kasih. Dalam artian, kalau misalnya dia suka sama satu orang, itu aja yang dipakai. Padahal dia nggak lihat nih, banyak banget potensi-potensi di kantornya yang bisa dimanfaatkan. Nah, itu yang akan menimbulkan satu konflik. Nah, harusnya kalau misalnya sebagai atasan, kita bisa melihat sumber daya manusia itu secara keseluruhan, karena nanti sampai cukup lama manusia adalah sumber daya yang paling berpengaruh terhadap semua jenis pekerjaan apapun. Jadi memang pastikan dalam persaingan menggunakan sumber daya ini juga dihindari. Next, ada perbedaan tujuan antar unit organisasi. Nah, perbedaan tujuan antar unit organisasi ini adalah sebetulnya kan tiap unit kerja atau divisi-divisi itu nanti akan beda tujuan organisasi. Nah, itu dilihat juga. Kalau misalnya hanya dilihat dari sudut pandang kita sebagai orang yang ada di satu divisi tertentu, ya nggak akan nyambung gitu ya. Jadi orang-orang suruh ngebahas tentang matematika, kan saya nggak ngerti masalah matematika. Ini kan masalahnya komunikasi, nah misalnya seperti itu. Kemudian ada interdependensi tugas. Nah, interdependensi tugas ini tergantung besar banyaknya satu tugas. Jadi kita akan merasa tersakiti, kita akan merasa dizolimi, kita akan merasa sesuatu hal yang negatif sehingga menjadi konflik karena bos atau atasan ngasih kerjaan nggak sebanding dengan orang lain. Kenapa kerjaan saya mah cuma kayak gini, orang lain mah kerjanya udah ABCD. Nah, itu sebetulnya adalah adanya interdependensi tugas. Kemudian ada penilaian dan persepsi. Jadi kalau penilaian persepsi ini adalah sebetulnya kita harus mendapatkan perlakuan, kalau kita merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari kantor atau dari teman-teman atau dari keluarga, ya bukan berarti kita harus menonjolkan sisi negatif itu gitu ya. Jadi karena masalah ini ketika diperlakukan tidak adil ya, baik masalah besar atau masalah kecil porsinya, maka otomatis si masalah ini tuh lambat laun akan seperti bola salju, makin membesar, makin membesar, makin membesar, dan itu berbahaya. Next, nah yang kelima ada kekaburan yudiksional. Kekaburan ini masih dalam organisasi ya, atau dalam sebuah perusahaan nanti ketika kalian bekerja lagi, ketika nanti kalian bekerja maksudnya, konflik yurisdiksial ini adalah konflik karena batasan atau aturan yang tidak jelas, adanya tanggung jawab yang tumpang tindih. Loh, kenapa sih saya suruh ngerjain ini? Kan ini bukan kerjaan saya, kan kerjaannya B. Nah, itu sebetulnya adanya kekaburan yurisdiksional buat orang-orang yang sudah kerja. Itu akan makin banyak konflik lagi nanti. Jadi jangan berpikir gampang dulu ya bahwa dunia kerja, ketika kalian lulus, dunia kerja itu bisa jadi jauh lebih kejam daripada dunia kampus. Kemudian yang keenam adalah masalah atau status. Jadi masalah atau status ini karena suatu unit mencoba memperbaiki dan meningkatkan kualitas. Jadi
Kalau misalnya ada satu divisi bermasalah dengan kita, ya itu nggak jadi masalah sebetulnya. Tapi coba diperbaiki dengan menggunakan pihak ketiga, yaitu HRD atau misalnya dengan atasannya langsung. Karena balik lagi, niatnya kita membantu malah jadi masalah buat orang lain. Nah, itu kan bahaya juga ya kalau kayak gitu. Kemudian ada hambatan komunikasi. Nah, hambatan komunikasi ini lebih ke bagaimana cara kita menyampaikan informasi. Ada yang dia informasinya itu cepet banget kalau ngomong, kayak ibu misalnya. Atau ada yang kalau ngomong tuh lama, "Apa? Kenapa? Oh iya." Nah, itu disebut dengan hambatan komunikasi. Dan itu tergantung ya, tergantung siapa yang menyampaikannya, apakah itu pimpinan, apa atau misalnya antar departemen. Next, lagi ini yang terakhir. Bagaimana cara atau taktik mengatasi konflik? Nah, cara atau taktik mengatasi konflik yang pertama adalah dengan rujuk, ya. Jadi rujuk itu bukan hanya rujuk tentang pernikahan atau perceraian saja, tapi rujuk ini lebih kepada satu usaha untuk menjalani hubungan yang lebih baik demi kepentingan bersama. Jadi, konflik ini rujuk perlu dong damai, supaya nanti kalian masih bisa kerjasama ke depannya, masih bisa melakukan segala jenis, bentuk kerjasama apapun ke depannya. Karena kan balik lagi, kita manusia itu saling membutuhkan satu sama lain, tidak ada yang bisa berdiri, hanya satu orang, semua saling membutuhkan. Jadi ketika ada masalah silakan melakukan rujuk. Kemudian ada persuasi. Persuasi ini biasanya disebut dengan persuasi ini sama dengan persuasif ya. Nah, persuasif ini lebih ke seperti apa? Menunjukkan kerugian yang mungkin timbul dengan bukti faktual. Jadi kalau misalnya ada masalah yang kalau misalnya kalian ada masalah, lakukan persuasi. Katakan secara lisan karena bisa jadi mempersuasif ini apa? Orang nih nggak paham maksud kita, jadi makanya konflik. Jadi kalau misalnya ada orang yang salah paham dengan kita, maka secara tidak langsung pastikan tunjukkan bahwa kalian merasa bersalah terhadap masalah tersebut dan nanti mereka juga akan melakukan kondisi yang sama. Tapi saya udah minta maaf nih secara persuasif kata ibu, tapi orang itu nggak mau maafin. Ya udah, berarti tugas kita udah selesai. Kalau dia nggak mau maafin, biarkan dia urusannya dengan Tuhan. Gitu. Kemudian ada yang namanya intervensi. Intervensi campur pihak ketiga. Oh, saya udah nyoba sendiri, rujuk nggak berhasil. Terus saya udah persuasif ngomong, tetap nggak berhasil. Maka waktunya kalian melakukan intervensi dengan pihak ketiga. Intervensi dengan orang pihak ketiga itu seperti kayak ibu nih, konsultan, atau misalnya psikolog. Nah, itu silakan dihubungi. Jangan takut untuk datang ke profesional tenaga kesehatan, kesehatan mental ya, karena itu penting buat kalian. Intervensi di sini adalah ketika kita apa ya? Intervensi ini lebih kepada kita itu kalau misalnya lupa nih Ibu. Kita ini kalau misalnya ada masalah dengan orang dan tidak bisa menyelesaikan masalahnya, silakan menggunakan orang ketiga. Pastikan orang ketiga ini adalah orang yang netral, bukan orang dari lingkungan yang sama, bukan orang yang kenal sama Ibu, bukan orang yang kenal sama kalian, tapi justru orang yang netral di lingkaran kalian. Misalnya kalau misalnya ada masalah dengan ibu, kalian bisa minta tolong ke sekretaris IKA misalnya, nanti komplain tentang ibu itu bisa gitu. Karena tidak boleh ada campur tangan supaya masalahnya bisa terselesaikan. Sudah deh, ini sudah selesai. Seperti biasa, kalau kurang paham, nanti kalian bisa nanya ke ibu. Tapi tolong rekamannya didengar dengan baik ya. Terima kasih.